Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, inayah, taufik dan petunjuknya, atas nikmat sehat yang mudah-mudahan kita diselamatkan Allah atas segala bencana musibah yang sekarang sedang melanda dunia. Nikmat rezeki yang telah mencukupi kita untuk kebutuhan hidup kita, untuk keberlangsungan hidup kita. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada sahabat, kepada tabi'in, pada umatnya sampai akhir zaman. Jangan lupa kita juga selalu sholawat kepada Rasul. Mudah-mudahan dengan bersalawat kita akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, mudah-mudahan adik-adik selalu sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Kehidupan adalah proses, dan setiap kata adalah doa. Maka berkatalah yang baik dan berdoalah, minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, tidak terasa kita sekarang sudah masuk pada materi yang keenam. Berarti kita sudah 7 pertemuan dalam materi Islam dan Sains atau Islam dan ilmu pengetahuan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bab ini kita akan mengkaji sains, Islam dan sains dalam hal kembali kepada sejarah. Di sini kajian kita kali ini mengenai pengalaman umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Adik-adik
yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi lebih dikuasai dan dikembangkan oleh masyarakat Barat. Kita akui dan dapat kita terima pendapat. Mereka telah memproduksi berbagai macam teknologi yang dibutuhkan manusia, mulai dari teknologi industri yang mampu mengubah bahan mentah menjadi barang siap pakai, teknologi komunikasi, informasi, pertahanan keamanan, hingga teknologi kebutuhan hidup di rumah tangga. Adapun masyarakat Islam umumnya lebih menjadi konsumen atau pasar mereka yang membeli dan menikmati ilmu dan teknologi tersebut. Keadaan ini juga terjadi di dunia pendidikan. Buku-buku pelajaran, bahan ajar, teknik belajar mengajar, manajemen pendidikan, teknik pengembangan kurikulum, teknik evaluasi, dan lain sebagainya banyak menggunakan hasil penelitian dan kajian masyarakat Barat. Umat Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, Al-Karim, dan Al-Hadis memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan perhatian pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam sejarah umat Islam pernah memainkan peranan besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Namun saat ini keadaan umat Islam sebagian sudah ada yang mulai mengkaji dan mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Namun sebagian besar atau pada umumnya masih tertinggal. Kita ingat B.J. Habibie. Beliau adalah seorang ilmuwan dari kalangan umat Islam. Uraian pada bab ini akan membahas pengalaman umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana telah terjadi dalam sejarah masa lalu, adik-adik. Faktor-faktor penyebabnya serta faktor pengaruhnya terhadap kehidupan baik pada masyarakat Islam sendiri maupun pengaruhnya pada dunia pada umumnya. Jadi kita akan menengok ke belakang peran besar apa yang sudah dilakukan oleh umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sekarang sudah begitu pesat teknologi yang dikembangkan di dunia barat. Di sini kita akan coba nanti mengembangkannya, mendiskusikannya, dan mengkajinya dari berbagai aspek. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sejarah kita dapat melihat betapa besar peran Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dapat kita lihat nama-nama tokoh-tokoh ilmuwan yang muncul
di dalam dan diabadikan dalam literatur, bahkan sebagai referensi. Tapi kita coba untuk menengok bagaimana asal mula dan puncak perhatian umat Islam pada ilmu pengetahuan. Pada masa Rasul, di sini pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama, masih sangat sederhana. Dapat dikatakan di sini perhatian pada ilmu dan pengetahuan telah timbul dari sejak zaman Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Jadi masa Rasul sudah ada mengembangkan pengajaran dan pendidikan yang terkait tentu pada konsep-konsep akidah melalui wahyu. Pada waktu masih di Mekah, kegiatan pendidikan secara sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam, sehingga tempat itu dikenal dengan Dar Al-Arqam, di suatu tempat yang tersembunyi yang tidak mudah dilacak oleh kafir Quraisy yang pada saat itu sangat membenci dan memusuhi umat Islam, sehingga konsep pembelajaran pada saat itu masih sangat rahasia, sembunyi-sembunyi, karena takut ada tekanan-tekanan dari pihak kafir Quraisy. Kemudian di sini pengembangannya adalah belum menghasilkan ilmu pengetahuan baik agama maupun ilmu pengetahuan, karena masih dikondisikan dalam rasa yang tidak kondusif. Pada saat Nabi Muhammad berada di Madinah, hijrah, kegiatan pendidikan dilaksanakan di Sufah. Selaku gurunya tentu Rasul sendiri. Para muridnya sahabat Nabi yang berasal dari kaum Muhajirin, yang di pengikutnya yang setia dari Mekah, dan kaum Ansor, yaitu sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Tempatnya menggunakan sebagian dari emperan atau teras-teras masjid. Tentu masih sangat sederhana. Bahan ajarnya kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biayanya berasal dari infak, sedekah, hadiah dari masyarakat, dan ghanimah, pampasan perang karena menang dalam pertempuran. Jadi tidak dapat kita bayangkan pendidikan pada saat itu sudah seperti sekarang. Adik-adik dapat menikmati pendidikan dengan fasilitas yang lengkap tentunya.
Kemudian ketika dunia diberi musibah, wabah, penyakit, kita menggunakan fasilitas teknologi melalui berbagai cara. Ada yang melalui Zoom, ada yang melalui Google Classroom, dan ada yang melalui WhatsApp, dan ada yang melalui YouTube. Itu adalah fasilitas modern. Pada masa Rasul tentu hal ini belum terbayangkan dan belum tergambarkan. Jadi dana untuk pengembangannya itu diambil dari infak para sahabat, kemudian dari sedekah, kemudian dari hadiah dari masyarakat dan ghanimah. Sebuah sumber menyebutkan bahwa murid Suffah sebanyak 900 orang. Sumber lain menyatakan hanya 300 orang. Di antaranya adalah nama-nama besar yang muncul pada masa sekarang dikenal. Di sini disebutkan ada Abu Hurairah, seorang yang banyak untuk sandaran hadis. Kemudian di sini ada Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian ada Wasihah bin Aqsa. Kemudian ada Salman Al-Farisi, seorang ahli kesehatan, bisa dikatakan dokter, tabib. Maka ketika ada sahabat Rasul yang sakit, beliau tidak menangani langsung mengobati orang sahabat tersebut. Dengan izin kersa Allah, barangkali beliau dapat memiliki kemampuan, tapi untuk memuliakan ilmuwan, ya, beliau menyarankan untuk berobat pada Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia, Al-Farisi Persia, dan ahli dalam bidang kedokteran. Banyak sahabat di sini yang menjadi murid langsung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu ilmu pengetahuan agama atau umum belum berkembang. Al-Quran dan hadis masih dalam proses diturunkan, belum tersusun dalam sebuah mushaf atau buku. Kegiatan penafsiran hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun diterangkan di sini, beliau belum menyusun sebuah ilmu tafsir atau metode penafsiran Al-Quran.